Shalom semua, apa kabar anak-anak komunitas Hidijah dimanapun kalian berada? Puji nama Tuhan, hari ini tanggal 2 Oktober kita dapat berkumpul kembali bersama-sama untuk mengikuti ibadah. 1 minggu sudah kita lalui, itu semua karena pertolongan daripada Tuhan. Papi Dev mau ajak kita semua untuk sungguh-sungguh kita mau memuji nama Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari, sebelum kita mulai acara ini, Papi ajak kita semua bangkit berdiri. Kita mau awali ibadah ini dengan doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur. Tuhan Yesus, kami berterima kasih buat penyertaan Tuhan sepanjang seminggu yang telah kami lewati. Kami boleh rasakan kebaikan Tuhan yang senantiasa terus menyertai kami hingga pada kesempatan hari ini. Tuhan boleh kumpulkan kami untuk kami bersama-sama mengikuti ibadah, untuk kami boleh memuji nama Tuhan, terlebih kami boleh juga mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, persiapkan hati kami, dan kami minta pimpinan daripada Tuhan untuk acara ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut Tuhan, acara ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, shalom semuanya anak-anak. Ada haleluya. Wah, kayaknya ini semuanya masih pada lemes-lemes. Ayo, kita mau siapkan hati kita. Kita mau memuji nama Tuhan. Yuk, sekarang Papi mau ajak semua bangkit berdiri. Ayo, semangat, semangat, semangat. Gak ada yang ngantuk lagi, gak ada yang masih makan. Kita mau fokus untuk kebaktian kita sore hari ini. Yuk, sekarang Papi ajak kita semua nyanyi. Nyanyi dulu ya, kita mau pujian dulu. Kita mau nyanyi pujian dalamnya kasih, dalamnya hatiku ya. Ayo semuanya, ayo bangkit berdiri. Ayo semangat ya, semuanya pakai gerakan. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, sukacita. Lagi yuk. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, sukacita. Siap yuk. Haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyilah haleluya, 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 amin. Aduh, ini Papi lihat semuanya masih malu-malu, semuanya masih lemes-lemes. Ya, kita mau memuji Tuhan, kita mau bersyukur karena 1 minggu ini Tuhan sudah pelihara kita. 1 minggu ini Tuhan sudah pimpin kita sehingga kita dikasih kesehatan sama Tuhan. Untuk itu kita harus semangat, kita harus benar-benar memuji nama Tuhan. Ayo, yuk bangkit lagi, jangan lemes lagi. Yuk kita ulang lagi ya lagu ini. Yuk, ayo semangat semuanya. Siap ya, semuanya pakai gerakan. Yuk, dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, sukacita. Lagi yuk. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, sukacita. Ayo. Haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyilah haleluya, 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 amin, amin. Ayo. Haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyilah haleluya, 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 amin. Yuk kita ganti. Ya, oke. Sekarang kita mau angkat pujian yang lain, tetapi supaya lebih semangat lagi kita nyanyi dulu lagu yang tadi, kemudian
akan dimanage lagi dengan lagu yang lain. Siap semuanya ya? Oke, anak-anak komunitas DJ semuanya oke? Semuanya harus siap, semuanya harus sungguh-sungguh memuji nama Tuhan. Yuk, kita ulang lagi ya. Yuk, semuanya pakai gerakan. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, sukacita. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, sukacita. Ayo semuanya, haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyilah, haleluya, 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 amin. Yuk kita ganti sekarang pujiannya. Siap ya, kita mau nyanyi lagu ini. Pasti kalian semua sudah kenal. Setinggi-tingginya langit, lebih-lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalamnya, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Lagi ya, yo. Setinggi-tingginya langit, lebih-lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Yuk lagi. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, sukacita. Lagi yuk. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, sukacita. Ayo, anak sana. Haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyilah, haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Ya, jadi jangan lupa ya. Anak-anak komunitas DJ jangan lupa nanti udah haleluya, amin. Wah, ini papi nggak ngedenger suaranya. Ya, harus semangat lagi. Yuk kita ulang lagi sekali lagi lagu ini ya dalamnya. Lebih semangat lagi. Siap ya? Yo, dalamnya hatiku jadikanlah selalu. Oke, good. Ya Yesus, berikanlah padaku. Suaranya sekali lagi ayo. Dalamnya hatiku jadikanlah. Ayo di rumah. Good. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, sukacita. Yo, haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyilah, haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Ya oke, tepuk tangan dulu ya buat Tuhan Yesus. Ya anak-anak boleh duduk dulu ya. Oke, tadi kita udah sama-sama memuji nama Tuhan. Kita sudah melompat, kita sudah menari buat Tuhan. Tiba saatnya
kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari anak-anak, kita mau serius lagi. Kita mau lebih sungguh-sungguh lagi. Kita siapkan hati kita. Biarlah Roh Kudus boleh memimpin kita. Biarlah boleh firman Tuhan itu benar-benar tertanam jauh di dalam hati kita semua. Firman Tuhan itu boleh berakar. Terlebih-lebih boleh bertumbuh. Yuk, Papi ajak kita semua bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Papi ajak kita menyanyikan sebuah lagu Roh Kudus yang manis. Anak-anak harus sungguh-sungguh. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak-anak Elijah, kita harus bersungguh-sungguh untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang sudah menolong kita, Tuhan yang sudah memelihara kita. Sudah selayaknya, sudah sepantasnya kita mengucap syukur atas semua kebaikan Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang memampukan kita semua, supaya kalian semua bisa menjadi anak-anak yang manis, anak-anak yang mau menuruti setiap kehendak dari firman Tuhan. Roh Kudus yang manis. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku
Yesus, kami bersyukur Tuhan. Kami sudah memuji Engkau. Kami sudah meninggikan Engkau. Tibalah saatnya Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Tuhan, siapkan hati kami. Biarlah firman Tuhan yang boleh kami dengar tidak berlalu dengan sia-sia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut firman-Mu. Kami dasari semua ini di dalam satu nama yang hidup, satu nama yang berkuasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, anak-anak komunitas Idija. Sekarang waktunya kalian untuk mendengarkan firman Tuhan. Sekarang Papi mau sapa dulu nih untuk kelas Batita. Shalom. Ya, boleh lambaikan tangannya. Kemudian ada lagi kelas balita juga. Ayo, kelas balita mana? Oke, puji nama Tuhan. Terus kelas kecil. Mana kelas kecil? Oke, good semua. Kelas besar. Iya, kelas besar juga nggak mau ketinggalan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, supaya lebih semangat lagi, Papi ajak kalian untuk yel-yel dulu ya. Ada haleluya. Ya, sepi. Jadi kalau misalkan nanti Papi bilang ada haleluya, kalian bilang amin. Yes, yes, yes. Ya, dicoba dulu ya supaya kalian gak ngantuk ya. Oke, ada haleluya. Oh, belum. Ayo semua sama-sama ya. Ada haleluya. Amin. Yes, yes. Yes, oke. Semua sudah siap ya dengarkan firman Tuhan. Yuk, sekarang Papi mau cerita seperti ini. Sekarang Papi tanya dulu. Kalian pernah lihat orang kaya? Oh, jelas ya. Setiap hari di kanan kiri kita, mungkin di sebelah rumah tetangga kanan kiri, kalian tahu ya, oh si ini orang kaya. Si ini orang kaya. Apa sih ciri-cirinya orang kaya? Punya apa aja yang kalian tahu? Ya, orang kaya pasti punya banyak uang. Ya, apalagi ciri-ciri orang kaya? Ya, orang kaya rumahnya besar. Kemudian orang kaya punya mobil banyak ya, terus punya usaha di mana-mana ya, hartanya di mana-mana. Nah, pada zaman dahulu orang kaya itu bukan diidentikan dengan punya rumah, punya mobil, karena pada waktu itu belum ada mobil ya. Nah, ada seorang yang sangat kaya raya di tanah Uz. Orang itu kaya. Dia punya anak laki-lakinya ada 7. Banyak ya. Kalian siapa di rumah yang punya bersaudara 7 orang? Keluarga besar ya. Nah, tapi si bapak ini punya anak laki-laki 7, tapi punya juga anak perempuan. Anak perempuannya 3. Jadi berapa totalnya? Good, ada 10. Kaya ya. Kemudian dia punya harta bendanya bukan mobil, bukan seperti yang orang kaya pada saat sekarang ini ya. Dia itu punya ternak. Kalau dulu orang kaya identik dengan ternaknya banyak, ada kambing, domba, lembu, sapi, wah banyak ya, banyak. Ada 7.000 kambing domba, kemudian ada 3.000, apalagi itu ada 3.000 unta, ada lagi 500 domba, pokoknya banyak orang kaya. Tetapi yang membedakan orang kaya ini, si bapak ini, dia walaupun kaya, tapi dia takut akan Tuhan. Nah, itu bedanya. Dia takut akan Tuhan, dia setia sama Tuhan, dia dengar-dengaran sama Tuhan. Sudah kaya, tetapi dia tidak sombong. Tetapi dia tidak mengandalkan kekayaannya, tetapi dia tetap hidup takut sama Tuhan. Yo, siapa yang tahu? Siapa namanya? Ada yang tahu? Papi kasih clue ya. 4 kata aja cukup. 4 kata ya. Depannya A. Siapa yang tahu? Iya, betul.
Nama bapak yang kaya raya itu, bapak yang kaya raya tapi tetap takut akan Tuhan, hidupnya juga setia sama Tuhan adalah Bapak Ayub. Bapak Ayub punya kekayaan banyak. Kalau mungkin dengan kondisi zaman sekarang ini boleh dibilang ya itu orang yang kaya di Asia mungkin ya, orang terkaya mungkin di suatu kota karena kekayaannya banyak. Nah, tetapi balik lagi tadi Papi bilang, dia hidup takut sama Tuhan. Nah, sampai suatu hari iblis datang. Iblis lagi jalan-jalan. Tuhan tanyalah sama iblis, "Hei, iblis, kamu lihat nggak? Saya itu punya hamba, saya itu punya anak. Dia itu hidupnya benar, dia itu hidupnya takut akan Tuhan. Hambaku itu yang bernama Ayub. Kamu pasti tahu dong. Kamu pasti sudah ngeliat. Kamu tadi jalan-jalan, sudah ketemu dong?" Si iblis dia jawab ini, "Oh iya Tuhan, betul. Itu hamba Tuhan itu namanya Ayub. Iya memang, dia hidup suci, dia hidup dengar-dengaran sama Tuhan. Loh, itu kan karena Tuhan yang jaga. Coba sekarang kekayaannya diambil. Bisa enggak si Bapak Ayub ini tetap setia sama Tuhan? Ngeluh enggak? Komplain enggak? Kalau semua kekayaannya diambil, kalau si Ayub ini jadi miskin, gimana dong? Apakah Ayub ini akan tetap setia sama Tuhan? Apakah Ayub ini akan tetap taat sama Tuhan? Apakah Ayub ini nggak ngomel sama Tuhan karena kekayaannya diambil? Lalu Tuhan bilang, boleh, silakan. Tuhan mengizinkan bahwa akan ada sesuatu yang terjadi oleh hidup Bapak Ayub. Nah, anak-anak, akhirnya pada suatu ketika, pada suatu masa, tiba-tiba Ayub mengalami suatu kejadian yang benar-benar tidak enak. Suatu musibah yang datang tiba-tiba. Ketika itu, kambing dombanya, ternaknya dicuri, dirampas oleh orang-orang Sheba. Kemudian lagi ada api yang turun dari langit kemudian menghanguskan kambing dombanya jadi mati semua. Kemudian ada angin juga yang bertiup kencang juga menimpa rumah anak-anak Ayub. Anak-anak Ayub yang tadi anaknya ada berapa? Ada 10, semuanya mati. Satu hari itu Ayub kehilangan semua yang Ayub punya. Ayub gak punya apa-apa lagi. Kekayaannya hilang, anaknya mati semua. Tetapi yang perlu kita ingat semua, dalam hal kemiskinan Ayub, Ayub tidak mengeluh sama Tuhan. Ayub hanya bilang, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Pada saat Ayub dicobai seperti itu, Ayub tidak berdosa dengan perkataannya. Ayub tidak komplain. Ayub tidak ngeluh sama Tuhan. Biasanya kalau kita aja ya, misalkan dapat sakit sedikit, wah udah komplain ya. Kalian komplain gak? Kita pasti nanti doanya gini, Tuhan gimana sih? Saya udah belajar, saya udah mau dapat ranking 1, tapi saya sakit. Tapi beda dengan Ayub. Ayub tetap taat dan tunduk sama Tuhan. Nah, tetapi ketika Ayub kekayaannya sudah hilang, kambing dombanya sudah nggak ada, udah jadi orang yang paling miskin. Boleh dibilang paling miskin deh sedunia, udah nggak punya apa-apa lagi. Kekayaannya sudah nggak ada. Anaknya aja yang 10 udah mati semua. Tetapi hal yang dialami Ayub bukan cuma sampai di situ. Ketika kekayaannya hilang, ketika anaknya juga sudah meninggal, Ayub dapat suatu lagi bencana, yaitu Ayub dapat penyakit. Penyakit apa? Penyakit bara. Penyakit bara itu seperti penyakit kulit. Ya, jadi seperti ada bentol-bentol bernanah seperti itu, ya, dari kepala sampai kaki. Nah, nanti kalian, nah ini ada
ada gambarnya. Ya, nah ini gambarnya nanti kalian bisa lihat. Ngeri nggak? Takut nggak kalian? Sudah nggak punya apa-apa, udah miskin, dikasih penyakit lagi. Penyakitnya juga bukan penyakit seperti flu atau penyakit pilek seperti biasa, enggak. Tapi penyakitnya yang benar-benar penyakit yang sangat menakutkan. Itu nanahnya itu, bara seperti bisul, borok itu bau sekali. Dan bikin kulit itu gatel. Dan firman Tuhan mencatat karena penyakitnya itu parah sekali, Ayub sampai ngambil beling, ngambil pecahan kaca, digaruk-garuk. Karena apa? Karena gatel, karena sakit. Kebayangkan? Kalian bisa bayangin gak bagaimana sih menderitanya Ayub? Sudah miskin kena penyakit. Tetapi ketika Tuhan kasih, ketika Tuhan uji, ketika Tuhan beri suatu penyakit lagi, Ayub tetap tidak ngomel. Ayub tetap bersyukur dengan semua kondisi yang dialami oleh Ayub. Nah, dari firman Tuhan ini Papi mau ajarin, mungkin dalam hari-hari belakangan ini kita punya suatu masalah. Kalian mungkin punya suatu masalah yang pasti membuat kalian itu sedih, pasti membuat kalian itu bingung, dan pasti kalian itu nggak bersyukur. Terkadang ada masalah-masalah kecil aja kita komplain sama Tuhan. Kita lihat misalkan, wah baju temanku nih lebih bagus, wah si ini lebih kaya, si ini wah tiap hari pergi jalan-jalan. Nah, dari kisah ini, dari cerita tentang Ayub ini, kita mau sama-sama belajar. Ayub tetap bersyukur atas semua yang sudah Tuhan berikan. Ayub tidak komplain. Ayub tidak bersungut-sungut. Biasanya kalian kalau misalkan lagi ngambek sama Tuhan, lah Tuhan karena sayanya begini, karena ulangan saya jelek, atau mungkin karena gimana, kalian nanti komplain, kalian nanti gak datang komunitas. Ngambek sama Tuhan gak datang ibadah. Tetapi beda ya. Jadi dari firman Tuhan hari ini, Papi mau ngajak, kita harus bersyukur dengan semua keadaan yang Tuhan kasih. Misal ya, misalkan karena memang segala yang Tuhan berikan, segala yang kita punyai, itu memang hak Tuhan untuk kapanpun Tuhan akan ngambil. Seperti yang tadi Ayub pernah bilang, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Kalau misalkan tiba-tiba aja orang tua papa, mama kita, misalkan Tuhan panggil, apakah kita harus bersungut-sungut? Apakah kita harus komplain? Apakah kemudian kita ngambek gak mau ibadah? Kita harus yakini ya, anak-anak harus yakini semua apapun juga yang terjadi, itu semua ada dalam kendali Tuhan. Jadi apapun juga kita harus bersyukur sama Tuhan, kita harus berterima kasih sama Tuhan, kita harus tetap bersyukur dengan segala apapun yang Tuhan berikan, yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Nah, ayat hafalannya adalah di bawah ini ya. Nah, silakan. Ayat hafalannya itu di Ayub. Ya, di Ayub 1 ayat 21b. Gampang ya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Silakan nanti bisa dikirimkan ke guru kelas masing-masing. Oke, firman Tuhan tidak Papi perpanjangin. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada kesempatan sore hari ini, firman yang boleh menguatkan kepada kami semua Tuhan, bahwa apapun yang terjadi, apapun yang Tuhan inginkan, apapun yang Tuhan beri, ajar kami Tuhan untuk senantiasa kami boleh bersyukur Tuhan, bersyukur kepada-Mu Tuhan atas semua yang Tuhan beri. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman ini boleh menguatkan setiap kami. Dan yang satu hal yang pasti Tuhan, ajar kami juga Tuhan untuk kami tidak hanya mendengarkan firman-Mu, tetapi kami juga bisa menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tutup acara ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah bersyukur. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik anak-anak, terima kasih.
Kita akan bertemu kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.